Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik kan? Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa yang akan kita pelajari pada bab gerak lurus berubah beraturan ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari gerak lurus berubah beraturan adalah: yang pertama, mendeskripsikan konsep gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, menghitung percepatan pada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus yang kecepatannya berubah secara beraturan. Gerak lurus yang kecepatannya berubah ada dua kemungkinan. Kecepatan berubah bisa bertambah atau bisa berkurang. Maka GLBB ada dua. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat. Dari dua jenis GLBB ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah gerak lurus yang kecepatannya bertambah secara beraturan. Contohnya adalah benda yang jatuh bebas. Benda yang jatuh, kecepatannya selalu bertambah secara beraturan. Kalau kita gambar grafik kecepatan terhadap waktu, maka kecepatan pada GLBB dipercepat ini selalu bertambah, sehingga kecepatannya adalah selalu naik atau bertambah. Maka grafiknya berupa garis lurus linier yang naik ke atas. Dalam GLBB dipercepat ini, karena kecepatannya selalu bertambah, maka timbullah yang namanya percepatan. Yang kedua, kita bahas gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat. GLBB diperlambat adalah gerak lurus yang kecepatannya berkurang secara beraturan. Contohnya, benda yang bergerak vertikal ke atas. Benda yang bergerak vertikal ke atas, kecepatannya selalu berkurang secara beraturan. Kalau kita gambar grafik kecepatan terhadap waktu, maka grafik kecepatannya terhadap waktu, kecepatannya selalu berkurang atau turun, sehingga grafiknya adalah turun, garis linier atau lurus yang turun. Karena kecepatannya selalu berkurang, maka timbullah yang namanya perlambatan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang percepatan. Percepatan itu apa? Percepatan adalah perubahan atau penambahan kecepatan tiap sekon. Percepatan merupakan penambahan kecepatan tiap sekon. Dirumuskan A sama dengan delta V per T, di mana A adalah percepatan
satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Sedang T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, sekarang kita akan menurunkan rumusnya. A sama dengan delta V per T, di mana delta V atau perubahan kecepatan dirumuskan Vt min V0, di mana Vt adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Perubahan kecepatan merupakan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, atau dirumuskan delta V sama dengan Vt min V0. Maka rumus dari A bisa kita turunkan. A, delta V-nya kita ganti dengan Vt min V0. Maka A sama dengan Vt min V0 per T, di mana A adalah percepatan, V0 adalah kecepatan awal, sedangkan Vt adalah kecepatan akhir. Nah, kemudian kalau kita mencari kecepatan akhir atau Vt, maka kita akan balik rumusnya, sehingga pada akhirnya nanti untuk mencari Vt ketemu dengan rumus Vt sama dengan V0 plus A kali T. Vt sama dengan V0 plus A kali T, di mana Vt adalah kecepatan akhir. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak. Setelah 5 sekon, kecepatan mobil menjadi 10 meter per sekon. Hitung percepatan mobil. Nah, untuk mengerjakan, langkah pertama kita cari apa yang diketahui dalam soal. Kita cari apa yang diketahui. Nah, kita akan melihat sebuah mobil mula-mula diam. Nah, kalau mobil mula-mula diam, maka kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mulanya sama dengan 0. Maka kita tulis V0 kecepatan awal sama dengan 0. Kemudian setelah 5 sekon adalah waktu. Maka kita tulis waktu simbolnya T. T 5 sekon. Kecepatan mobil menjadi 10 meter per sekon. Nah, kecepatan mobil menjadi 10 meter per sekon, ini berarti kecepatan akhir, Vt. Maka kita tulis Vt sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanya, hitung percepatan mobil. Percepatan simbolnya A. Maka kita tulis ditanya A sama dengan berapa. Nah, kemudian kita akan dijawab. Langkah pertama kita tulis rumusnya dulu. Rumus percepatan A sama dengan Vt min V0 per T. Kemudian kita masukkan nilainya. Vt-nya 10 dikurangi 0 per 5. Kemudian 10 kita kurangi 0 dulu, hasilnya 10, sehingga menjadi A sama dengan 10 per 5. 10 per 5 sama dengan 2. Jadi, percepatan mobil tersebut 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang, contoh yang kedua. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah bergerak selama 40 sekon, kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Hitung percepatan benda. Langkah pertama, kita tulis yang diketahui. Yang diketahui, sebuah benda mula-mula
bergerak dengan kecepatan 5. Berarti ini kecepatan mula-mula atau kecepatan awal V0 sama dengan 5. Setelah bergerak 40 sekon, berarti ini waktunya, waktu T. T sama dengan 40 sekon. Kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan akhir, VT. Berarti VT sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian yang ditanya, percepatan. Percepatan simbolnya A. Nah, sekarang kita jawab, kita tulis rumusnya dulu. A sama dengan VT min V0 per T. Kita masukkan nilainya, VT-nya 25, dikurangi V0-nya 5, per waktunya 40, per 40. 25 kurangi 5 kita kerjakan dulu, berarti 25 kurangi 5, 20, per 40. 20 per 40 sama dengan setengah atau 0,5. Jadi percepatan benda tersebut 0,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita akan lihat contoh yang ketiga. Pak Ratno mengendari sepeda motor dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian ia mempercepat laju motornya dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 8 sekon. Hitung kecepatan sepeda motor Pak Ratno sekarang. Nah, yang pertama kita tulis diket. Yang diketahui adalah kecepatan mula-mulanya 10, berarti V0-nya 10 meter per sekon. Kemudian motor tersebut dipercepat dengan percepatan 2. Percepatan simbolnya A. Kita tulis A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Selama 8 sekon. Berarti ini waktu T. T 8 sekon. Hitung kecepatan sepeda motor Pak Ratno sekarang. Berarti ini yang ditanya kecepatan akhir. Ditanya kecepatan akhir simbolnya VT. Nah, untuk menjawab kita tulis rumusnya. VT rumusnya V0 plus A kali T. Nah, kita masukkan nilainya. V0-nya 10, A-nya 2, T-nya 8. Berarti 10 tambah 2 kali 8. 2 kali 8 kita kerjakan dulu. 2 kali 8, 16, sehingga menjadi 10 ditambah 16. 10 ditambah 16 sama dengan 26. Jadi kecepatan sepeda motor sekarang adalah 26 meter per sekon. Demikian, kita sudah belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca dan latihan pada modul yang sudah dibagikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, anak-anak bisa menghubungi Pak Tris lewat WA, chat, atau video call. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang hukum Newton. Terima kasih, tetap semangat belajar. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.